Baik, kita akan lanjutkan pembahasan soal kita, yaitu di bagian PR fluida statis. Ini tuh di pertemuan yang berapa ya? Sebentar, kita cek dulu. Pertemuan 10 ya. Jadi ini adalah PR fluida statis, belum sempat dibahas, kita akan bahas kali ini. Baik, yang nomor 1, sebuah benda memiliki volume 4 cm kubik dan massa 3,4 gram, melayang ketika dicelupkan ke dalam suatu fluida. Maka massa jenis fluida tersebut adalah, ya kalau bendanya melayang, artinya massa jenis fluida itu sama dengan massa jenis bendanya ya. Berarti massa jenis fluidanya sama dengan massa benda dibagi dengan volume benda ya. Sama dengan 3,4 gram dibagi 4 cm kubik. Nah, di sini dimintanya dalam kilogram per meter kubik, maka kita jadikan kilogram. Berarti ini 3,4 kali 10 pangkat min 3 kilogram dibagi dengan naiknya kan cm ke meter itu naiknya 2, jadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter kubik gitu ya. Jadi kita bisa tahu di sini sekarang ini adalah 3,4 dibagi 4 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik gitu ya. Berarti rho fluidanya itu sama dengan 3,4 bagi 4. Kita hitung pakai kalkulator. 3,4 dibagi 4 ya 0,85 ya. 0,85 kali 10 pangkat 3 ya, kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik, atau sama dengan 850 kilogram per meter kubik. Berarti di sini jawabannya adalah 850. Oke, itu adalah soal yang pertama. Berikutnya adalah soal yang kedua. Sebuah benda dengan massa jenis 1,32 gram per cm kubik dijatuhkan ke dalam kolam air. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, maka besar percepatan nilai positif benda tenggelam dalam air adalah. Oke, jadi kalau kita tahu bahwasanya kalau rumus jadinya itu percepatan yang bisa dilihat di kuliah ya, sama dengan 1 min rho fluida dibagi rho benda ya kali gravitasi gitu. Jadi sebenarnya tinggal langsung memasukkan ke rumus ini yang penurunannya bisa dilihat di kuliah pertemuan 10 ya. Berarti yang A-nya ini sama dengan 1 minus rho fluidanya itu sama dengan 1 gram per cm kubik dibagi dengan 1,32 gram per cm kubik dikali percepatan gravitasi. Nah, tempatnya nggak cukup, kita pindah aja. Kita pindahkan ke sini aja yang masih luas, kali 10. Oke, kali 10 meter per sekon kuadrat gitu ya, sama aja 1 min 1 per 3,2 1,32 kali 10 meter per sekon kuadrat kali. Ini sama dengan, kita hitung pakai kalkulator. Satu dikurangi 1 dibagi 1,32 sama dengan ini kali 10 ya, kali 10 berarti 2,42 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah percepatan tenggelamnya gitu. Kemudian jika kecepatan awal benda saat masuk ke dalam air adalah 5 meter per sekon dan kedalaman kolam adalah 3 meter, maka percepatan akhir benda di dasar kolam adalah, maka kecepatan akhir. Oke, jadi situasinya bisa kita gambarkan kayak gini. Ini kolam gitu, ini bolanya bendanya jatuh ke bawah gitu ya, dengan suatu percepatan A. Dia punya V0 sebesar 5 meter
per sekon. A-nya tadi ini 2,42. Nah, untuk mencari tahu kecepatan di dasar kolam yang di sini jaraknya adalah 3 meter gitu, maka kita bisa pakai rumus kinematika ya, bahwa V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S atau A kali jarak jatuhnya ini. Misalnya ini kita H gitu, simbolnya adalah H, maka ini 2AH gitu ya. Maka di sini V kuadrat kita tinggal masukkan angkanya 5 meter per sekon kuadrat tambah 2 kali percepatannya adalah 2,42 meter per sekon kuadrat gitu, kali ketinggiannya adalah 3 meter. Oke. Berarti di sini saya punya 25 meter kuadrat per sekon kuadrat kali plus berapa nih? 2,42 kali 6 ya. 2,42 kali 6. 12 24 25 ini 12 ini 14 ya, 14,52 meter kuadrat per sekon kuadrat, sehingga V kuadratnya di dasar kolam itu sama dengan 39,52 meter kuadrat per sekon kuadrat. Dari sini kita tahu kecepatannya di dasar kolam, tinggal diakar ya. Kita akar angkanya. Berarti akar dari 39,52 ya, itu ya 6,286 atau 6,29 ya, 6,29 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan atau kelajuan benda tersebut ketika menyentuh di dasar kolam. Jadi ketika dia menyentuh dasar kolam, dia punya kelajuan sebesar 6,29 meter per sekon. Kita masukkan di sini, ini 6,29, yang tadi itu yang percepatannya adalah 2,42. Kemudian yang terakhir, waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai dasar kolam adalah berapa sekon ya. Kita ditanyakan waktunya. Kalau ditanyakan waktunya, kita bisa pakai rumus kinematika yang lain, yaitu V sama dengan V0 plus A kali T gitu ya. Sehingga kalau dari sini kita mau cari waktu ya tinggal V dikurangi V0 dibagi A, ini sama dengan T gitu ya. T sama dengan itu. Oke, berarti T-nya itu sama dengan V dikurangi V0. V-nya itu adalah waktu menyentuh dasar kolam itu 6,29 meter per sekon, dikurangi kecepatan awalnya tadi berapa? 5 meter per sekon, dibagi dengan percepatannya. Percepatannya adalah 2,42 meter per sekon kuadrat. Oke, kita hitung aja. Berarti di sini sama dengan 1,29 dibagi 2,42 sekon. Oke. Nah, kita hitung aja pakai kalkulator. (1,29) dibagi 2,42. 0,53 ya, jadi jawabannya sama dengan 0,53 sekon. Jadi jawabannya adalah yang di atas ini adalah 0,53 sekon sampai benda tadi mencapai dasar air, mulai dari permukaan air. Ya baik, ini merupakan pembahasan apa ini, PR ya. Ini merupakan pembahasan PR untuk pertemuan 10 tentang fluida statis.